Pagi ini saya dalam perjalanan ke Rumah Sakit PON Mahar Marjono atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono. Nah, saya akan berkunjung atau besok rekan saya atau rekan kita semuanya, Cak Yoyo Subandi, yang pasca operasi HNP atau saraf kejepit. Nah, di sana nanti saya dan Cak Yoyo akan membagikan sesuatu pengalaman tentang HNP atau saraf kejepit ini. Dan kiranya Bapak Ibu viewer dan subscriber Stroker Harus Bahagia yang mengalaminya tidak perlu khawatir tentang HNP atau saraf kejepit ini, karena Cak Yoyo akan membagikan langsung cerita pengalamannya, dan kiranya ini menjadi pengetahuan dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Oke, jangan lupa like, komen, and subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya. Oke, nanti dengarkan semuanya sampai habis. Saya lanjutkan perjalanannya ke Rumah Sakit. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati. Salam Stroker Harus Bahagia. Hai, salam Stroker Harus Bahagia. Pagi ini saya menjenguk Bapak Yoyo. Wah, tapi karena beliau saya sudah kenal lama, saya panggil Cak Yoyo aja ya. Terima orang kasih. Malang ini. Terima kasih Mas. Cak Yoyo, iya ya. Nah, ini kami kebetulan di Rumah Sakit PON ya. PON, Pusat Rumah Otak Sakit Nasional. Pusat Otak Nasional. Yes. Mas Yoyo boleh cerita dong, kok kenapa ini kita nih sekarang ada di Rumah Sakit PON nih Mas ini? Ya, jadi Mas Hari, saya ini dalam rangka operasi HNP. Oh, Jadi, HNP atau apa tuh Mas? Yang mungkin teman-teman yang HNP itu belum tahu. herniasis nucleus pulposus. Oke. Atau kalau orang awam menyebutnya saraf kejepit. Saraf kejepit. Jadi Taunya kok saraf kejepit pinggang gitu ya Mas? ya ada di pinggang. Karena di pinggang ini kan bergerak. Leher juga bergerak. Di situ ada sarafnya. Kalau yang di pinggang sarafnya ke kaki. Oke. Kalau di leher sarafnya ke tangan. Nah, baru tahu ini. Ya. Jadi itu kalau yang namanya saraf kejepit itu ada dua tempat artinya. Ya. Di leher dan di pinggang. Jadi sebenarnya saraf kejepit itu banyak macamnya. Salah satunya HNP. HNP. Jadi HNP itu saraf kejepit atau saraf kejepit itu termasuk HNP itu? Saraf kejepit itu bagian HNP itu bagian dari saraf kejepit. Oh. Kalau di ada 14 macam. Salah satunya HNP. HNP. Bisa ceritakan itu Mas, apa nih HNP-nya, kenapa nih Mas ada di kondisi? Jadi HNP ini atau saraf kejepit versi HNP ini adalah bantalan tulang belakang di pinggang itu keluar, tertekan keluar, nongol, nonjol atau mecotot. Mecotot bahasa Malang nih. Mecotot itu. Nah, menonjol keluar itu menekan saraf. Nah, saraf itu jalurnya ke kaki. Nah, yang terjadi apa? Rasa sakit yang luar biasa
dan mempengaruhi gerak kita. Udah susah kena, untuk bergerak. Udah kena stroke, Nah, lagi. benar. Makanya kalau saya bilang HNP sama stroke itu berat mana? Beratan HNP. Oh, orang sehat kena HNP bisa nggak bisa jalan. Bisa lumpuh ya? Lumpuh itu tingkatan paling tinggi. Wah, nanti cerita lagi ke yang lain tuh. Jadi ini katanya dokter ya. Jadi rasa dari saraf kejepit itu pertama adalah seperti kesetrum. Sengkring-sengkring. Awalnya. Ya, awalnya nah, ini ciri-cirinya nih penting nih buat para subscriber dan para stalker harus bahagia. Awalnya Mas, rasa-rasanya awal apa? Rasa itu sengkring-sengkring. Sengkring-sengkring. Kedua kesemutan. Sengkring-sengkring itu kayak kesetrum. Sering. Gitu. Kayak dipegang sedikit gitu ya. Seperti itu. Oh, ngeten. Gitu. Terus yang kedua kesemutan. Kesemutan itu seperti ya semut merambat di kaki itu kira-kira seperti itulah. Nah, itu udah paham. Tapi kalau yang sengkring tadi nggak tahu aku Cak Gio. Terus nah, berikutnya adalah kebas. Kemudian kebas itu tingkatan ya, tingkatan. Sengkring, terus kesemutan tadi. Kesemutan. Kemudian kebas. Kebas itu berkurangnya rasa, sensitivitas. Jadi masih ada rasa tapi berkurang. Rasa. Nah, berikutnya lagi yang lebih berat itu baal. Masih ada lagi. Oh, jadi baal dan apa namanya tadi? Kebas beda ya tingkatannya kalau dokter ya. Lebih berat baal. Oh, baal itu betul hampir nggak bisa merasakan apa-apa. Oh, misalnya gini. Kalau kebas itu disenggol masih terasa, tapi menurun. Tapi kalau sudah baal itu disundut pakai rokok nggak terasa. Oh, itu sudah baal. Jadi kalau udah disudut sampai rokok nggak berasa itu berarti baal. Sudah baal. Nah, kalau aku ini kan stroke kan berarti termasuk masih apa namanya tadi yang sebelum baal kebas masih berasa. Masih bisa kalau nggak merasakan. Bisa rasa sama sekali itu baru baal. Namanya baal. Nah, nanti di tingkatan di atas baal itu mati rasa. Wow. Jadi lebih berat lagi. Nah, nanti tingkatan di atasnya lagi lumpuh. Mati rasa itu tapi masih bisa bergerak. Mati rasa tapi masih bisa bergerak. Tapi kalau lumpuh itu sudah nggak bisa bergerak. Itu tingkatan paling berat dari saraf kejepit. Oh, gitu. Nah sekarang aku tanya Mas Cak Yoyo nih. Silakan. Itu gimana Cak? Apa namanya yang dirasakan tuh? Kalau Mas Yoyo ini sampai apa rasanya? Saya sampai merasakan semua Mas. Mulai dari awal terus sampai sudah baal. Di kaki saya sudah baal. Sudah baal tapi masih baru. Nah, saya itu kan sudah pada saat saya kena saraf kejepit itu saat itu sedang ada COVID. Sehingga tidak bisa kemana-mana, tertunda. Berarti itu 3 tahun lalu? Iya, 3 tahun lalu. Habis itu baru saya ke dokter saraf. Dari dokter saraf disarankan untuk MRI. Nah, dari hasil MRI saya disarankan untuk intervensi painkiller. Karena sakit sekali. Tujuannya supaya menghilangkan rasa sakit. Disuntik. Dimatikan istilahnya gitu saraf sakitnya dimatikan tapi nggak mati-mati jadi sakitnya masih terus ada gitu. Oh gitu ya. Nah, terakhir karena saya sudah nggak kuat saya masuk rumah sakit, saya dirawat dengan terapi begitu ya. Kira-kira 2 bulan itu hilang sakitnya. 1 tahun habis itu kambuh lagi. Oh, waktu dirawat keluar masih sempat hilang ya rasanya, maksudnya sempat hilang rasanya itu kira-kira 1 tahun. Jadi sudah sakitnya nggak terasa tapi mengganggu di dalam tetap mengganggu. Nah, kemudian kambuh. Begitu kambuh saya konsultasi dengan dokter yang di rumah sakit itu, saya disuruh terapi mandiri seperti yang pernah diajarkan. Itu kira-kira 3 bulan sembuh. Kemudian 8 bulan hilang, rasa itu hilang. Ikut terapi itu? Setelah terapi itu. Akhirnya muncul lagi. Nah, setelah muncul
sampai sekarang sakitnya itu 1 tahun, sakit terus, terapi apapun nggak mempan. Mas, aku pengen tahu dong rasanya, gambarannya sakitnya gimana Mas? Maksudnya nangis. Kalau bisa nangis itu nangis, sakit gitu. sekali gitu. Dan itu terus menerus. Mungkin karena terbiasa sakit, jadinya tahan. Padahal, Gitu. Padahal aslinya bisa pengen sakit. nangis ngilu. Iya. Lebih di atas ngilu ya? Di atas ngilu. Oh, di berarti atas rasanya. ngilu. Oh. Ngilu itu masih apa ya? Saya itu terpaksa harus minum pereda nyeri. Oke. Begitu terasa minum pereda nyeri. Oke. Padahal tahu kan pereda Oke. nyeri itu dampaknya ke ginjal. Betul. Nah, hasil tes ginjal saya kreatinin itu naik. Naik di 1,1 padahal Iya, maksimalnya kan sekitar 1,4 apa 1,5. Kalau naik terus nanti fungsi filtrasi ginjal saya itu akan turun. Akan berkurang, betul. Jadi transfusi darah, apa namanya? Cuci darah. Cuci darah, iya. Makanya ini harus dihentikan. Caranya apa? Harus operasi. Harus operasi. Saya udah putuskan ini harus operasi. Gitu. Oke. Orang kebanyakan takut operasi. Saya juga takut, Mas. Karena operasi HNP itu berita di luaran itu apa? Lumpuh, mati. Sorry, ini harus disensor ini. Akhirnya iya, memang ketakutannya memang itu setelah operasi HNP kebanyakan khawatirnya memang ada kejadian juga sih, malah pernah ada kejadian. Nah, itu dia yang tapi membuat itu berapa orang persen? jadi Mungkin betul. 1 dari 1000 gitu. Dan itu pun mungkin ada faktor lain bawaan, misalnya mungkin sudah tua atau mungkin ada sesuatu yang miss di sana begitu kan. Makanya ya saya memberanikan diri mencari informasi dan saya berusaha ketemu dengan orang yang sudah pernah operasi HNP dan sembuh dan normal. Jadi apa namanya, memotivasi kita gitu. untuk ikut. Mas, sebelum panjang nih aku mau tanya ini Mas. Mau tanya ini penting nih buat teman-teman stroker, juga buat viewer dan subscriber yang masih sehat, Mas. Kenapa bisa kejadian HNP-nya, Mas? Apa penyebabnya? Apa seneng main bola atau jengking opo? Saya akhirnya mempelajari. Sebenarnya awalnya saya tidak tahu apa penyebabnya. Tapi setelah kejadian ya konsul dengan dokter itu diceritakan. Ternyata penyebab HNP itu pertama kita posisi duduk. Posisi duduk hari-hari. Waktu kerja kan kebanyakan duduk di depan komputer, di belakang meja. Posisinya nggak benar. Misalnya posisinya bungkuk gini. Nah, terus yang kedua setengah tidur, posisi begini. Leleh gini. Nah, itu nggak benar. Itu pertama posisi duduk. Yang kedua mengangkat benda dari bawah ke atas, tetapi menggunakan power pinggang. Oh iya, menggunakan pinggang, betul. Harusnya menggunakan power paha. Gitu. Yang ketiga loncat-loncat, lari. Kita jangan loncat-loncat lah, kita bukan anak-anak lagi kan. Apalagi stroke lah. Iya. Loncat-loncat itu jangan. Terus kemudian usahakan jangan jatuh terduduk. Jatuh terduduk itu ini ya, tulang ekor terhentak, mengentak. Jadi ada kompresi begini. Nah, yang berikutnya lagi naik sepeda. Ya, naik sepeda atau naik sepeda motor, tetapi kalau ada lubang hajar. Ada gundukan hajar. Berarti masa kompresi. Muda memang begitu ya naik motornya dulu ya? Iya, merasa sehat gitu kan. Merasa nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini dia menarik ini, Mas Yoyo. Berarti itu waktu HNP-nya kejadian itu, apakah itu adalah dampak dari gaya tadi ya, semasa sehat atau pas stroke saja? Kumulatif. Jadi kumulatif. Jadi saat awal-awal itu kita sudah terbiasa terjadi kompresi tulang belakang, ya kan? Itu ada saatnya kondisinya lemah. Nah, bantalan tulang belakang ini keluar. Tapi itu biasanya ada pemicu. Itu perlu makan waktu lama ya. Berarti itu memang
karena kebiasaan kita yang salah ya. Termasuk berat badan, Mas. Oh. Berat badannya ini termasuk over gitu loh. Berat dibandingkan tinggi, saya itu over. Betul. Nah, itu aku kompresi. membetulkan memang Cak, betul. Kompresi tulang belakang ini yang harus dipahami. Termasuk renang lo ya. Nah, renang gaya bebas itu yang paling bagus. Renang gaya bebas. Ya, renang gaya katak, renang gaya punggung, renang gaya kupu-kupu itu kompresi. Oh iya, kompresi tulang ya. belakang. Iya. Terus begini. Ya. Kan kaki mancal. Nggih, mancal. Nah, mancal itu memberikan kompresi tulang belakang. Oh, nggih. Memang nggak semua orang lemah. Ada orang yang dengan cara begitu konsep saja itu kena. Gitu. Seperti okay, saya. Kalau saya pemicunya apa ya? Salah satunya jatuh terduduk. Jatuh terduduk. Yes. Waktu sehat atau sudah stroke? Oh. Jatuh terduduk itu udah sangat jatuh berbahaya. Aduh, terjadi kompresi, keluar bantalan mencotot tadi itu. Lumbal, iya. Lumbal 5 dan lumbal 4. Dua yang menekan saraf, di lumbal 3 itu keluar tapi sedikit, belum menyentuh. Iya. Nah, menekan terus kemudian sudah turun. Itu nggak bisa diterapi sebenarnya. Ya, satu-satunya harus dicabut ya. Harus dipotong. Jadi biar sarafnya aman. Ya, jadi operasi HNP itu prinsipnya melepas tekanan terhadap saraf. Supaya sarafnya lepas, begitu lepas dia akan berfungsi normal kembali. Sakitnya hilang. Ini langsung hilang sakitnya. Oh, jadi kalau tadi dibilang tadi itu terapi itu hanya membantu. Maaf ya, terapi menurut saya itu memanipulasi. Ini terapi untuk HNP ya? Ya, terapi HNP menurut saya. Karena ini saya yang ngalami. Jadi itu memanipulasi rasa sakit supaya tahan terhadap sakit atau sakitnya hilang. Tapi itu bisa datang lagi sementara. Iya, betul. Iya. Bisa datang lagi, tidak menyelesaikan sumber masalahnya. Sumber masalahnya ada di sana. Ada di umbal apa namanya jenenge mopi? Lumbal itu tulang belakang yang di pinggang. Oke. Di pinggang itu ada 5 lumbal. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau punggung itu namanya sakral itu ada 13. Kalau leher servikal itu ada 7. Tulang ekor ada 5. Wah, apa? Kita belajar jadinya karena sakit jadi belajar. Memang orang belajar memang karena dari sakit. Iya. Terpaksa. Iya. Oh, jadi Mas kena di mana, Mas? Apa lumbalnya saya tadi? Di lumbal 5 dan 4. Harus dibuka mau nggak mau itu ya. Nah, dokter menyampaikan nama operasinya mikrodisektomi. Mikrodisektomi itu tulang belakang ini lumbal 5 dan 4 itu diantaranya itu kan tulang. Tulangnya diambil, jebret, terus kemudian bantalan yang meleler tadi dipotong. Dipotong. Nah, terus kemudian tulangnya dimasukkan lagi, ditutup, dijahit. Oh, jadi tulangnya dibongkar dulu ya, dipotong ya. Baru itu ya beresin. Bisa dicari di Google mikrodisektomi. Nah, itu seperti itu, mikrodisektomi. Jadi jenis operasi itu macam-macam. Ada operasi kecil, ada yang operasi medium, ada operasi besar. Kalau saya termasuk sedikit di atasnya kecil. Oh, kayak gitu. Padahal tulangnya sempat diambil ya? Ya, karena untuk bisa memotong itu tadi. Baru kepikir ini tulang diambil. Nah, nanti itu bisa di foto hasilnya ada. Nanti kalau ada foto hasilnya bisa saya share sekalian. Iya. Mas Cak Yoyo, ada pesan nggak buat teman-teman yang stroke nih ya? Apa kiat-kiat untuk menjaga kita tidak kejadian jangan sampai HNP. Stroke jangan sampai HNP. Kedobelan. Ayo makanya gue harus ngasih ya. Berat sekali. Teman-teman stroker jangan sampai kena HNP. Pertama, menjaga posisi saat duduk. Saat duduk. Posisi duduk yang benar itu tegak seperti ini.
Oke. Nah, tegak seperti ini. Kalau kita lupa begini ya harus ingat lagi gitu ya. Yang kedua, jangan menghentak. Kadang-kadang ada teman-teman stroker itu latihannya menghentak. Seperti baris berbaris. Oke. Itu menghentak, nggak boleh. Juga mentak-mentak sih. Apa namanya hentak-hentak? Itu beresiko. Oh, ngoten. Nah, lompat-lompat kan ada juga yang menghentak tuh yang gimana, Mas? kayak berbaris. Oh, baris. Baris berbaris. Supaya bunyi kan? Oh, Nah, itu iya. Mending dihindari. Karena sebenarnya kita kalau jalan itu kan nggak seperti orang berbaris. Normal aja lah berjalan gitu. Latihannya normal gitu. Terus jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Kadang-kadang ada terapis yang melatih lompat. Tujuannya untuk melatih kemampuan menapak. Nah, penggantinya lompat-lompat itu berjalan setengah jongkok. Berjalan setengah jongkok itu akan melatih ankle kaki sama kemampuan menapak. Jadi ada latihan yang pokoknya dihindari lah yang seperti itu. Jangan jatuh terduduk, hati-hati. Jangan. Nah, itu dia yang terutama ke kamar mandi. Iya. Kamar mandi itu tempat yang paling berbahaya. Paling rawan ya, rawan. Betul. Makanya ke kamar mandi kita usahakan harus kaki yang lemah masuk dulu. Oke. Kalau kepleset, kaki sehatnya kuat menahan. Oke. Nah, itu ada teorinya juga. Iya. Dan usahakan kamar mandi itu ya aman, lantainya aman atau ada karet. Kamar mandi ada karet kering atau itu ya. Betul, benar. Gitu. Usahakan kamar mandi rajin yang nyikatin tuh, jangan sampai licin gitu kamar mandi. Aduh. Terus katanya kalau kamar mandi kalau bisa ada pegangan ya. Iya, biar lebih aman lagi railingnya. Lebih aman lagi. Jangan meremehkan, kita merasa sudah bagus, sudah sehat, tapi ada aja saatnya kita lengah gitu loh. Itu harus hati-hati. Oke, Mas Yoyo. Oke, satu lagi Mas. Satu apa dua kali ini? 4 juga boleh, nggak apa-apa kok. Mas Yoyo, ini aku mau tanya nih Cak Yoyo ini. Ya. Dari mulai operasi ini berapa hari? Udah Mas Yoyo bisa begini nih? Kan saya pikir ke orang operasi kan masih, apalagi operasi tulang. Jadi saya operasi di rumah sakit PON ini, saya masuk hari Minggu, terus di situ kan prakondisi gitu ya. Kemudian hari Senin itu jam 2 saya sudah masuk ruang operasi. Itu kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Selesai operasinya. Kemudian masuk ke ruangan observasi. 1,5 jam di ruang observasi. Kemudian sudah sadar. Masuk ke ruang perawatan. Jadi cepet aja operasinya. Cepet ya? Oke, itu waktu tuh. Ini yang penting nih. Mungkin Bapak Ibu subscriber dan viewer sering bertanya ini, Mas, berapa juta Mas? Nah itu dia. Berapa? Cak, ada biaya Cak? Keluar Cak? Zero. Oh, zero? Ya. Di rumah sakit PON. Karena saya menggunakan BPJS. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan BPJS. Ini soalnya sering yang banyak ditanya tuh ini sebetulnya ketakutan juga. Saya paham, saya dulu juga gitu. Karena begitu saya pernah cek di rumah sakit swasta, itu biayanya ya mendekati setengah mobil. Aduh. Setengah mobil itu di atas 100. Iya, di atas 100. Ya, kira-kira di atas 100. Ya, kita bersyukur ya pemerintah kita ada menyediakan BPJS. Dan ini gratis, zero. Nggak ada 1 rupiah pun keluar. Berarti tadi periksanya pertama adalah tadi ke Vaskes pertama. Ya, jadi pertama kita ke Puskesmas 1. Kemudian kita minta rujukan ke rumah sakit umum daerah. Ke RSUD daerah. Ya, kalau RSUD daerah ya nggak ada misalnya rumah sakit yang ada di tempat kita tinggal. Itu ada apa namanya, neurolog ya? Iya, ada di dokter saraf. Harus ada dokter saraf ya? Poli saraf. Nanti dari situ kita minta rujukan lagi ke mana? Ke rumah sakit mana kita mau operasi misalnya gitu. Nah, saya mintanya ke rumah sakit PON. Ke PON. Sekalipun ini kan
Cak Yoyo kan tinggal di Lembang di ya? Subang. Subang, Ya, kok ingat Subang. Lembang terus. Belum mau, ntar sore nih Cak nih. Jalan-jalan ke Belum sana. itu, aku belum mampir. Nanti kita main ke Empang Cak Yoyo. Ya. Jadi dari sana bisa langsung ke sini ya? Bisa. Oh bisa. Ini rumah sakit PON ini melayani nasional, makanya namanya PON. Oh jadi sama kayak rumah sakit jantung harapan kita begitu ya? Iya. Oh. Tetangga saya itu dari Padang, Hah? tetangga kamar Oke. dari Padang. Oh bisa di sini. Iya. Oke ya semuanya ya. Maksudnya Semuanya oke. Pelayanannya bagus, luar biasa ya. luar biasa. Nggak seperti yang mungkin dulu orang menganggap BPJS itu Ya nomor ketiga ya, lah. kurang pelayanan. Pelayanan. Ini semuanya oke. Oke. Dan ya nggak menyangka sih. Makanya kalau saya berpesan dengan HNP ini, jangan takut operasi. Jangan takut operasi. Ya, tapi itu harus ditentukan dulu ya, MRI dulu. Kalau itu level 3, level 4, dalam arti berat ya, levelnya berat, harus operasi. Harus nggak wajib operasi. Kalau masih level ringan 1 dan 2, mungkin dengan terapi masih bisa normal. Iya, tapi HNP ini itu udah wajib ya? Ya, ada yang menyebutkan HNP ini penyakit yang hidup. Apa artinya hidup? Dia bisa sembuh, tapi bisa semakin berat. Gitu. Kalau semakin berat, misalnya karena kondisi kita, posisi kita dan lain sebagainya, menjadi 3 dan 4, mau nggak mau harus operasi. Kalau nggak operasi, hanya terapi-terapi saja, itu manipulasi rasa ya. Sakit. Ya. Oke. Nggak benar-benar menyembuhkan, nggak menyelesaikan sumber masalahnya. Yang harus diselesaikan sumber masalahnya. Karena begitu ini operasi, sakitnya hilang, Mas. Oh, jadi udah langsung hilang. Nggak kemeng-kemeng ya? Nggak ada kemeng-kemeng. Cuma karena saraf ini sudah lepas dari jepitan, itu sehingga ada adaptasi kembali. Oh iya betul. Adaptasi kembali, misalnya los begitu, ini jadinya kaki saya yang sakit di kiri ini menjadi bergeraknya itu menjadi seperti sesuatu yang masih kaku. Dan itu normal, katanya dokter normal, sehingga harus diterapi ulang. Di sini juga diterapi. Saya juga dilakukan terapi, ada terapisnya. Oh nanti balik lagi? Ya. Untuk terapi. Enggak, selama habis operasi kemarin sudah terapi. Tiap hari ada kunjungan terapi, menggerakkan begini, dan itu nanti diteruskan di rumah. Oh gitu ya, Mas Yoyo. Terima kasih loh Cak Yoyo. Aduh nih penjelasan tentang HNP ya Mas Yoyo ya. Karena memang banyak orang yang sudah kena HNP mereka takut operasi. Pertama biaya. Yang pertama ada ketakutan karena biaya. Yang kedua takut resikonya. Takut resiko malah lumpuh. Ya. Nah itu dia Mas Yoyo ya. Nggak ada. Saya juga punya ketakutan. Saya sebelumnya ketemu dengan stroker juga dari Kalibata, namanya Bu Ani. Nah, Bu Ani. Dia kena stroke juga kena HNP. Nah, dia waktu periksa ke sini bareng sama saya. Dia ternyata operasi duluan. Nah, habis itu saya dikasih tahu karena dia juga sehat, nggak apa-apa, normal-normal saja. Gitu. Luar biasa. Jadi ada motivasi ya. Memberi motivasi. Sekarang gantian saya yang memberikan motivasi ini dari lewat podcast Rocker Harus Bahagia. Cak Yoyo, terima kasih loh. Jangan takut, Mas Yoyo. Hati-hati di jalan nanti sampai di kediaman bersama Nyonya. Ya. Ini yang bawa mobil siapa nih, Nyonya apa Mas Yoyo? Ya, Nyonya duluan. Oke, nanti kapan waktu saya bisa main ke Subang, ditunggu kedatangannya. Sekalian pas nanti panen ikan. Nila ya. Iya. Oke, kita sampai nanti ketemu lagi sama Mas Yoyo di Empang. Apa Mas? Namanya Empangnya ada nggak ya? Nggak ada ya. Empang Subang aja. Empang Nila. Oke, terima demikian kasih. Bapak Ibu, Rocker Harus Bahagia. Dan biarlah ini menjadi berkat juga menjadi ilmu bagi kita semua dan pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. Oke, salam Rocker Bahagia, Tuhan memberkati. Ini masih agak sakit, jadi harus pakai kursi roda. Iya Mas, tenang Mas, mic-nya masih ada. Nanti di kamar mandi kencing kedengeran suaranya di sini.
Sip, oke.